Hari ini kita akan belajar tentang elektrolisis. Elektrolisis itu adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, untuk reaksi elektrolisis itu ada aturannya. Jadi aturannya itu ada reaksi yang terjadi pada katoda, reaksi yang terjadi pada anoda, ada elektrodenya inert atau elektrodenya tidak inert. Nah, yang sekarang akan kita pelajari dulu adalah yang elektrodenya inert. Elektrode inert itu maksudnya apa? Elektrodenya tidak ikut reaksi. Jadi yang reaksi hanya larutannya saja. Nah, sebagai contoh kita lihat soal ini. Tentukan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Jadi yang pertama di katoda dan anoda. Yang kedua gambar sel. Dan yang ketiga zat yang dihasilkan setelah elektrolisis untuk larutan berikut ini. CaCl2 elektroda C, NiCl2 elektroda C, NiSO4 elektroda C, Na2SO4 elektroda C. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama, larutan CaCl2. Jadi satu, larutan CaCl2. CaCl2. Ini larutan diberi simbol Aq. Kalau larutan maka dia bisa diionkan. CaCl2, Ca itu golongan 2A, maka dia jadi Ca2 plus 2Cl min. Nah, ini kation, ini anion. Nah, sekarang aturan. Jadi ada reaksi di anoda, ada reaksi di katoda. Kation itu berarti terjadi di katoda. Nah, kationnya Ca. Kation Ca2 plus itu golongan 2A. Nah, kalau golongan 1A atau golongan 2A, maka kationnya tidak tereduksi. Yang tereduksi adalah air. Jadi di katoda itu yang tereduksi air, H2O. Nah, di anoda itu anion, Cl min. Nah, 2Cl min ini akan teroksidasi menjadi Cl2. Nah, kalau katoda itu reduksi, maka H2O akan tereduksi menjadi H2 dan OH min. Nah, ini mengapa seperti ini sudah aturannya. Nah, sekarang kita tinggal menyetarakan. 2Cl min, ini min 2 pengatannya. Ini 0, maka di sini ditambah 2 elektron. H2O menjadi H2 dengan OH min. Nah, maka di sini harus diberi angka 2. Diberi di sini angka 2. Jadi jumlah H-nya ada 4, jumlah O-nya ada 2. Ini hanya 2, ini tambah 2. Nah, di sini ditambah 2 elektron. Maka ini kalau kita jumlahkan reaksinya menjadi 2Cl min, 2H2O menjadi Cl2, H2 dan 2 OH min. Ini reaksi yang terjadi di anoda dan katoda yang ini. Nah, sekarang gambar sel. Gambar sel itu kita buat. Kalau sel pompa tadi ada 2 wadah. Kalau sel elektrolisis 1 wadah. Dia pakai tabungku. Tabungku ini isinya larutan apa? CaCl2. Jadi di sini ada Ca2 plus, ada 2Cl min, ada H2O. Mengapa H2O? Karena larutan. Yang namanya larutan pasti ada airnya. Nah, ini kita buat elektrodanya. Elektrodanya elektroda C. Jadi katodanya C, anodanya C. Nah, ini larutan. Ini harus dibuat. Nah, sekarang reaksi yang terjadi di anoda, 2Cl min menjadi Cl2. Jadi Cl minnya ini anoda, ini katoda.
Cl- akan ke sini menjadi Cl2, maka di sini di elektroda ada gelembung-gelembung gas. Maka Cl- pindah ke sini menjadi Cl2. Jadi gelembung-gelembung gas ini adalah Cl2. Nah, Ca2 plus dia tidak tereduksi karena dia golongan 2A. Yang tereduksi air, maka H2O ini akan pindah ke katoda, menghasilkan gelembung-gelembung gas juga. Gelembung-gelembung gas ini apa? Ialah H2. Nah, selain menghasilkan H2, dia juga menghasilkan OH-. 2 OH-. Nah, sekarang zat yang dihasilkan setelah elektrolisis apa? Nah, Cl- kan pindah ke anoda, H2O pindah ke katoda. Tetapi selain ada di katoda juga menghasilkan 2 OH-. Ini Ca2 plus. Jadi setelah elektrolisis yang di sini tinggal CaOH 2 kali. Jadi tadi asalnya CaCl2. Setelah elektrolisis selesai terbentuk CaOH 2 kali. Kalau ini diuji, larutannya akan bersifat basah. Nah, sekarang yang nomor 2, larutan NiCl2 elektroda C. Nah, NiCl2 kita ionkan menjadi Ni2 plus dan 2Cl-. Nah, Ni ini disebut kation. Ini anion. Nah, reaksinya anoda dan katoda. Nah, kationnya itu Ni2 plus. Nah, Ni2 plus itu bukan golongan 1A, bukan golongan 2A. Maka Ni2 plusnya akan tereduksi menjadi Ni dengan menerima 2 elektron. Nah, anionnya 2Cl- menjadi Cl2 di gas dengan 2 elektron. Ini reaksinya kita jumlah. Maka 2Cl- ditambah Ni2 plus menjadi Cl2 dan Ni solid. Nah, sekarang kita buat gambarnya. Gambarnya bagaimana kita buat lagi? Pak buku. Ini elektrodanya. Ini C, anoda, katoda. Ini larutannya. Nah, larutannya itu Ni2 plus, 2Cl- dan air. Nah, Ni2 plus akan pindah ke katoda, jadi ini pindah ke sini. Dia akan menempel. Cl- akan ke anoda, dia akan berubah menjadi gelembung-gelembung gas. Terus setelah hasil elektrolisis apa? Yang tersisa hanya H2O, air. Nah, sekarang yang ketiga, larutan NiSO4. Nah, larutan NiSO4 ini kita ionkan menjadi Ni2 plus dan SO4 2-. Ini kation, ini anion. Nah, anion ini ada 2. Yang ini karena ada O, maka dia disebut anion sisa asam oksi. Anoda, katoda. Nah, karena anionnya sisa asam oksi, maka yang teroksidasi itu air, H2O. Menjadi apa dia? Menjadi O2 dan H+. Nah, katodanya Ni, jadi Ni2 plus menjadi Ni. Karena Ni itu bukan golongan 1A, bukan golongan 2A. Nah, sekarang kita setarakan. O-nya ada 2, O-nya ada 1, maka ini kali 2. Maka ini 4H+.
Ini ditambah 4 elektron supaya muatannya sama. Nah sekarang karena ini 4, ini 2, maka ini kali 1, ini kali 2. Nah, maka persamaan reaksinya menjadi 2H2O, O2, 4H plus 4 elektron. Nah, 2Ni 2 plus ditambah 4 elektron menjadi 2Ni. Kita jumlahkan elektronnya, kita coret. 2H2O ditambah 2Ni 2 plus menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 2Ni. Nah sekarang gambar sel. Gambar selnya bagaimana? Gambar selnya kita gambar seperti ini. Ini dalam ini Ni 2 plus, SO4 2 min, H2O. Nah, Ni akan pindah ke katoda, dia akan menempel. H2O akan ke anoda, berupa gelembung-gelembung gas. Ini yang dihasilkan gas O2. Nah, selain menghasilkan O2, juga menghasilkan H+. Dari sini H+-nya. Maka setelah elektrolisis apa yang terjadi? Yang sisa ini H+ dengan SO4 2 min. Maka yang terjadi adalah H2SO4. Jadi ini min 2, ini plus 1, jumlah harus 0, maka hanya harus 2. Maka jadi H2SO4. Cara yang keempat, larutkan Na2SO4. Nah, Na2SO4 kation menjadi 2Na plus dengan SO4 2 min. Nah, yang Na ini kation, ini anion. Ini kation Na itu kation golongan 1A. SO4 itu anion sisa asam oksi. Nah, di aturan elektrolisis itu kalau golongan 1A, kation golongan 1A, kationnya tidak tereduksi. Jadi yang tereduksi itu apa? Yang tereduksi air, H2O. Nah, anion sisa asam oksi. Nah, sisa asam oksi ini juga tidak teroksidasi. Yang teroksidasi juga H2O. Kalau dia teroksidasi, dia menjadi O2 dan H+. Kalau dia tereduksi menjadi H2 dan OH-. Nah, sekarang kita setarakan. Ini O-nya 2, ini O-nya 1, maka kali 2. Maka di sini hanya ada 4. Nah, ini muatannya 0, ini muatannya 0, ini muatannya 4 plus. Supaya netral ditambah 4 elektron. Nah, H2O ini juga ditambah 2. Di sini ditambah 2 OH-. Ini 0, ini 0, ini 2. Maka elektronnya ditambah di sebelah ini 2 elektron. Nah, ini kali 4, ini kali 2. Maka ini kali 1, ini kali 2. Maka kita jumlahkan 2H2O menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Nah, ini juga jadi 4H2O menjadi 2H2 ditambah 4 OH-. Di sini tambah 4 elektron. Nah, elektronnya kita coret. Nah, ada lagi tidak yang bisa dicoret? Kita buat 2 dengan 4 jadi 6H2O menjadi O2 ditambah 2H2 ditambah
4H plus dengan 4OH ini boleh dijumlah, maka menjadi 4H2O. Nah ini ada 4, ini ada 6, jadi dia tinggal 2H2O menjadi O2 dan 2H2. Ini gas, ini gas. Jadi ini reaksi anoda, ini reaksi kathoda. Nah gambar selnya bagaimana? Gambar sel kita buat gambarnya. C, ini Na 2Na plus SO4 2 H2O. H2O nya ke sini, H2O nya juga ke sini. H2O yang ke kathoda itu menghasilkan H2, jadi ini gelembung gas H2, ini gelembung gas ini O2. Nah setelah elektrolisis apa yang dihasilkan? Na plus dengan SO4 ini tidak bereaksi, maka yang dihasilkan tetap Na2SO4 A7. Mengapa bisa seperti ini? Karena dia kation dan anionnya tidak bereaksi, maka dia kembali seperti semula. Kira-kira mengerti? Kalau mengerti, harap kamu banyak-banyak latihan. Sekian, terima kasih.